Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Masih dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Dan biarlah dalam suasana yang masih penuh dengan sukacita tahun baru ini, kita akan tetap senantiasa mengingat akan kasih setia Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Tuhan yang telah menuntun kita di tahun yang lalu, Tuhan juga akan menuntun kita di tahun yang saat ini kita jalani. Ya, mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh. Kita akan diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi hari ini masih di suasana tahun baru ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menaikkan puji syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setiamu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerahmu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindunganmu ya Tuhan, penyertaanmu, pertolonganmu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yosua 1 ayat 9. Saya akan bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini sesungguhnya apa yang melatar belakangi sampai kalau kita baca ya tentang kuatkan, teguhkan hatimu ini diulang-ulang. Berarti ada sesuatu yang sangat-sangat penting di sana. Saya bisa membayangkan Yosua ini ya terus terang saja ya dia merasa bahwa ada satu tanggung jawab besar yang harus dia emban, yaitu melanjutkan tongkat estafet Musa. Seorang Musa yang telah memimpin bangsa itu, tetapi Musa tidak bisa membawanya masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua lah yang harus melanjutkan. Dan Musa, ya seorang yang sangat-sangat luar biasa itu saja. Ya tanda kutip, ya cukup tanda kutip ya, kewalahan juga menghadapi bangsa itu. Seringkali dia juga marah atas bangsa itu. Nah sekarang Yosua yang sudah menyaksikan bagaimana bangsa itu sering bersungut-sungut, bahkan dikatakan tegar tengkuk, ya bangsa yang tidak mudah itu. Nah sementara dialah yang harus memimpin. Ini satu yang tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Selalu ada alasan ya untuk orang jadi takut ketika melihat kenyataan yang ada di depan mata. Ada alasan untuk kecut dan tawar hati. Tetapi dikatakan Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah jadi kemanapun pergi ada penyertaan Tuhan. Ini yang janji Tuhan yang luar biasa. Demikian juga dengan hidup kita di tahun yang baru ini. Ya tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang pasti ada Tuhan Allah yang menyertai hidup kita. Yang menyertai langkah kita. Sehingga sesulit apapun kondisi, keadaan yang akan kita hadapi, kita percaya kita pasti mampu melewatinya.
Yang penting kuatkan, teguhkan hatimu. Kalau hari ini engkau merasa aku kok mulai tawar, aku mulai istilahnya seperti tidak punya kekuatan, kok rasanya pesimis, kok rasanya putus asa, dengar baik-baik, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan ikuti ya pikiran-pikiran negatif. Jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Sebaliknya, pegang firman Tuhan ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Katakan kepada dirimu, aku bisa, aku kuat sebab Tuhan menyertaiku. Sebab Tuhan yang memampukan aku. Jadi sekali lagi memang bukan gagah kuat kita, bukan kemampuan kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya ada Tuhan yang menyertai kemanapun kita melangkahkan kaki. Terlebih juga di tahun yang baru ini, tahun 2024 ini, kita percaya Tuhan yang telah menuntun kita di tahun yang lalu, Dia juga yang akan terus menyertai kita di tahun yang baru ini. Kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, pasti ada mujizatnya. Ada penyertaan Tuhan, pasti ada pertolongannya. Ada penyertaan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan jauh melebihi apa yang kita doakan, jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua bersemangat menghadapi tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan bahwa tahun ini akan menjadi lebih baik. Baik keadaan kita, baik kesehatan kita, baik perekonomian kita, baik kerohanian dan iman kita, lebih daripada yang sudah-sudah. Ya, jadi ada progres, ada peningkatan dalam hidup kita. Jadi tahun ke tahun kita akan terus semakin naik dan bukan turun. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua menjalani tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan, percaya diri, yakin bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhanlah yang menyertai kita, Dia yang memampukan kita, sehingga kita bisa melewati waktu demi waktu, langkah demi langkah, dan kita percaya kita akan terus berkemenangan, kita akan berhasil, kita akan bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa, sebab ada Tuhan yang setia atas hidup kita. Mari semangat hadapi tahun baru ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur dan mengingatkan kami untuk kami tidak tawar hati, untuk kami tidak kecut tawar hati, tapi kami bersemangat, untuk kami tetap menguatkan diri menghadapi segala tantangan di depan kami. Walaupun kami tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi kami mau percaya janji firman-Mu. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami, kemanapun kami pergi, kapanpun itu, selama kami mau terus mengandalkan Engkau, maka kami percaya akan banyak perkara-perkara ajaib terjadi. Bahkan ada terobosan demi terobosan dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan, dan bahkan keberuntungan demi keberuntungan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk kami senantiasa berjalan bersama dengan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Serahkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami juga dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.